Puji Tuhan. Mungkin ada yang belum siap juga lagi perjalanan. Tapi kita doakan juga karena beberapa saudara-saudara kita sakit. Ya, kita doakan karena cuacanya ini sedang tidak baik, ya. Tapi mari kita yang sudah ada di tempat ini, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk yang terbaik bagi Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kuasa kebangkitan itu ada buat setiap kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan roh kita, membangkitkan kehidupan kita yang mulai lemah. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia, sebab hanya Dialah Raja mulia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang perkasa. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, yang kami sembah dan kami tinggikan. Haleluya.
puji Tuhan, ku puji, pujikan namanya Yesus, hormat dan muliakanlah. Yesus Raja, mulia agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Ku puji, ku sembah, tinggikan namanya Yesus, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Mulia agung kerajaannya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Mulia, Engkau mulia, oh, haleluya, haleluya. Biarlah hanya bagi Dia segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya. Oh, Jesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, mari jemaat Tuhan, kita agungkan Tuhan, sebab Dia telah bangkit buat setiap kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Kau telah menang atas maut. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu membangkitkan setiap kami Tuhan. Membangkitkan roh kami. Kami bersyukur buat waktu yang terbaik pada pagi hari ini. Kami mengawali hari kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami membawa segenap ucapan syukur kami. Kami membawa segenap hati kami Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang terbaik. Engkau ada di tempat ini. Engkau bekerja. Engkau memulihkan setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau yang ambil alih seluruh ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Biarlah Dia bangkit di dalam setiap kehidupan kita. Mari setiap kita rayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Rayakan, katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Kebangkitan Tuhan kita, haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau pujikan pujian ini. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Katakan rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit. Haleluya. Selamanya Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan Dia
bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita akan bersuka cita karena Allah bangkit. Allah menebus segala dosa-dosa kita. Untuk itu kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan gerakkan tubuh kita karena Allah bangkit. Haleluya. Oh 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 Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Gerakanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, 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 oh. Haleluya. Silakan duduk, puji Tuhan. Tiba saatnya waktu yang terindah ini kita akan mengasihi Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia telah mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk kita semua. Untuk itu kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami undang untuk pelayan persembahan yang pertama Ibu Ririn dan Ibu Yayu. Untuk kolekte yang kedua
Ibu Yanti dan Ibu Laseni. Mari kita akan serahkan keempat pelayan Tuhan kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa, Engkau memberi sukacita kepada kami, walaupun mungkin keadaan kami lemah, ada kekurangan, tapi kami mengucap syukur Bapa, Engkau senantiasa setia, Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk keempat pelayan-Mu, Engkau memberkati, Engkau akan memimpin setiap pelayanannya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan jalannya pengambilan persembahan ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kasih Yesus tercurah bagi kita semuanya. Haleluya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpah di hatiku, sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpah di hatiku. Dan kami persilahkan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan untuk persembahan persepuluhan. Kami persilahkan. Melebihi dari langit biru, kuasa Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku, kuasa Yesus telah membebaskanku, anugerahnya limpah di hatiku, sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada tara, melebihi dari langit biru. Kasih Yesus tiada taranya, melebihi segala-galanya. Kasih Yesus tiada batasnya, lebih dari langit biru. Kuasa Yesus tiada batasnya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya, melebihi segala-galanya.
Mari kita akan serahkan persembahan kita yang ke dalam tangan Tuhan. Kembali Bapa, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur Engkau senantiasa memberi sukacita kepada kami. Kami telah memberikan yang kami miliki. Biarlah ini berkenan hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk pelebaran sabda firman-Mu, terkhususnya di tempat ini, Bapa. Bisa menjadi jalan segala aktivitas yang diprogramkan di gereja ini, Yesus. Dan kami percaya, Bapa, berkat-berkat-Mu melimpah kepada kami. Kami yang berdagang, kami pegawai negeri, kami petani, dan apapun pekerjaan kami, Bapa, Engkau senantiasa membuka jalan dan Engkau memberkati kami. Terima kasih, Bapa. Kami percaya berkat-berkat-Mu melimpah di dalam hidup kami. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kau beri roh hikmat bijaksana-Mu yang dari surga. Kami serahkan Bapa persembahan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pengharapan buat setiap hidup kita. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan-Mu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Allah yang setia, kuasa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna.
Rancangan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Dan kalau kami ada hari ini, itu bukan rencana kami, namun karena perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran-Mu, Engkau yang akan menegur kami, memperbaharui kami, meneguhkan kami dan memberkati kami. Oleh sebab itu urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain. Urapi seluruh jemaat-Mu juga Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Jumat kemarin kita sudah memperingati bagaimana pengorbanan pribadi yang luar biasa, dan kita sudah belajar bersama bahwa orang yang berkorban untuk kita, orang yang terkutuk di atas kayu salib itu, dia terkutuk karena pelanggaran kita. Dia tidak berdosa, dijadikan menjadi dosa karena dia harus menanggung hukuman yang harus kita terima. Dan pagi hari ini kita memperingati apa Bapak Ibu? Kalau kemarin anak-anak KA ditanyain, halo Shalom, hari ini kita memperingati apa? Orang sing muni. Saya ini khawatir jangan-jangan guru KA-nya yang nggak ngasih tahu atau anaknya yang nggak tahu. Jadi kita mesti ini hal sederhana ya, tetapi kita harus ajarkan turun-temurun bagaimana kalau Jumat Agung itu adalah kematian Yesus Kristus. Jangan dibalik, kadang kita mengucapkan Jumat Agung itu Selamat Paskah. Bukan. Ya. Jumat Agung ya Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus. Kemudian 3 hari sesudahnya, yaitu hari Minggu atau hari ini, itu adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Itu mesti kita ajarkan. Sederhana kan, kita hari raya kan cuman Natal, Jumat Agung, dan juga Paskah. Sudah tiga itu yang mesti kita ingat-ingat. Dan saya berdoa panjenengan semua seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa kita mesti lebih prepare, lebih persiapan untuk hari raya kita. Jangan malah kita terlalu sibuk dengan hari raya yang bukan hari raya kita. Bukan enggak boleh, boleh. Karena hari raya iman kepercayaan yang lain itu juga kita juga boleh merayakannya. Kita patut bersuka cita atas saudara-saudara kita yang merayakan hari rayanya. Mungkin dari Hindu, Buddha, Islam, terus kemudian apalagi, ya kita boleh dan sangat disarankan malah, karena kita mengucap syukur bersama-sama dengan saudara kita. Tapi jangan lupa untuk hari raya yang kita sendiri yang kita rayakan, Bapak Ibu jangan malah adem ayem. Nah saya bangga karena pagi hari ini bangku-bangku ini penuh juga, meskipun ada beberapa yang kosong, mungkin karena ada beberapa yang sakit juga. Tapi saya bersyukur karena jemaat Giambang Sri antusias untuk mencari, untuk merayakan bersama kasih Tuhan. Tadi itu jam 4:30 kurang 10 itu Dinda sama Si itu udah sampai di sini. Sampai sini itu jam 4:30 kurang 10.
5:30 kurang 10, betul. Nah terus kemudian saya mikir, lah tak tanya sama weh jangan-jangan kalian belum mandi. Wih udah dong, wah dengan bangganya kayak semangat dia. Loh kamu mandi jam berapa? 3:30, mama aja belum bangun. Mungkin mamanya masih kemulan berukut, tapi anaknya sudah bangun, sudah mandi gitu ya. Terus yang Dinda tadi jam berapa malah Dinda? Jam 3, wow luar biasa. Mbak kalah mungkin, atau malah sudah bangun Bu Sukija? Sudah ya, oke berarti enggak terkalahkan baik. Ya luar biasa. Kemudian disuruh yang lain, terus kemudian waktu ngobrol sebentar tadi sama Ibu Monika, kami mengingat masa dulu ya, waktu kita PRBK itu ya. Kalau pasca gini ini tadi malam itu ada doa puasa semalam ceria ya, bukan semalam suntuk. Kalau semalam suntuk doanya merengut terus, padahal ceria, semalam ceria gitu ya. Doa puasa berapa sesi, terus kemudian PRBK tidur tuh di pastori. Setelah itu jam 3:30 nggak kentongan atau mungkin hanya jalan, seneng banget dibagi. Bang Sri Kulon anak 3, Bang Sri Tanan anak 3, wah Sani berapa? 3:30 kita mulai jalan, jam 4 mendodoki rumah jemaat. Wih, tangi, pasca fajar. Saya sering kali mau ketoknya tok, wis tangi, rasa gugah gitu. Sering kali saya kayak gitu, serius. Dan itu membuat saya seneng. Wah, seneng waktu saya RBK. Jadi sebelum dibangunkan anak PRBK itu sudah bangun. Wah, luar biasa. Saya seneng karena itu bukan hanya tradisi ya Bapak Ibu ya. Tetapi saya berdoa ini menjadi sebuah gaya hidup bagaimana kita memberikan penghargaan lebih untuk hari raya kita, yang terutama adalah untuk Tuhan kita yang sudah melewati maut, bahkan menang atas maut sehingga dia bangkit ya. Kalau di kota-kota besar ya mungkin masih ada 1-2 ya, tetapi ya jarang sekali. Tapi saya bersyukur ini menjadi tradisi dan terus mungkin hari ini lebih keren lagi karena apa? Enggak dibangunin, Bapak Ibu semua sudah bangun malah nyiapin jajan kayak gitu ya. Wah luar biasa. Ayo senggol kanan kirinya ngomong, kamu luar biasa loh pasca ini gitu. Kalian luar biasa loh, luar biasa ya. Tahun ke depan, tahun depan dan seterusnya kita mesti jaga ini. Kita mesti jaga api, kita mesti jaga semangat yang Tuhan berikan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya akan menyampaikan bahwa saya dan saudara itu hidupnya itu dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oleh sebab itu kalau panjenengan semua masih ingat yang saya sampaikan Jumat kemarin bahwa jangan pernah kita meremehkan pengorbanan Kristus dengan sembarangan pakai hidup kita. Ya. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk menyampaikan, jangan pernah kita menyebut diri Kristen atau anak Tuhan kalau hanya ke gereja saja kita tidak setia. Kita masih males-malesan, ya kan? Jangan menyebut kita diri sebagai orang yang dimuliakan Tuhan, sebagai anak Allah. Kalau bangun pagi untuk mempersiapkan yang terbaik itu kita terlalu berat. Oleh sebab itu sejak awal saya mendisiplin semua pelayan Tuhan. Saya juga belajar menghidupi disiplin bersama dengan diaken. Ya. Dan saya bersyukur semua disiplin, meskipun beberapa waktu yang lalu baik diaken maupun yang pelayanan maupun pengurus masih kena tegur karena ya kurang persiapan. Bukan berarti kurang persiapan enggak serius gitu. Saya yakin semua serius. Tetapi waktu kita telat itu semuanya sudah beda hasilnya. Ya, berapa waktu kemarin saya sampaikan ke Bima dan juga Sarah bagaimana kita mesti menjaga, memanage waktu kita sehingga terutama di dalam ibadah itu jangan telat.
Ya, ini saya dorong juga KAA, PWK, PPK, RBK. Ya, ibadah kalau jam 5 ya jam 5 mulai. Jam 6 ya jam 6 mulai. Jangan gini, kita tunggu yang lain dulu ya. Nanti kalau sudah penuh baru mulai. Jangan, ibadah itu bukan untuk yang lain. Ibadah itu untuk Tuhan yang sudah mati, yang sudah bangkit untuk saya dan saudara. Ya, jadi saya sampaikan ini ya. Kalau kita membuka sebuah peribadahan, ini ya pelayan-pelayan Tuhan ya, jangan baik sambil menunggu yang lain, mari kita mulai saja. Ayo, sekarang mulai diubah. Ya, sebelum jam 6, sebelum setengah 7, itu Tuhan sudah ada. Kalau kita masih nunggu, harusnya kita malu dengan Allah yang Maha Hadir. Berapa waktu yang lalu, saya justru malah langsung ini ya, PWK jam 6 lebih 5 belum dimulai. Saya langsung minta Tina, ayo cepat mulai. Ini jam berapa? Ya, kalau memang kita mau serius mulai, ya ayo ibadah. Kalau kita mau serius ibadah, ayo mulai tepat waktu. Berapa waktu yang lalu saya tegur juga beberapa pelayan Tuhan yang mau pelayanan hari Minggu. Telat, tak tegur. Ayo, kalau kita sudah komitmen, persiapkan diri dengan baik. Ya paling tidak kalau malam itu ya jangan tidurnya terlalu pagi sehingga bisa istirahat. Fisik kita aja nggak dipersiapkan, bagaimana rohmu? Kita melayani itu tidak asal-asalan, bukan melayani karena jadwal. Ya, saya paling nggak setuju kalau kita dikasih jadwal pelayanan supaya kita dekat dengan Tuhan, itu salah. Kita harus cinta sama Tuhan, kita harus setia sama Tuhan baru melayani. Bukan pelayanan dipakai untuk supaya datang ke gereja, tidak. Kita mengasihi Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh baru bisa pelayanan. Bukan dikasih pelayanan supaya setia ke gereja. Setia dulu baru pelayanan. Itu yang benar. Kenapa? Hidup kita ini dari awal itu sudah mulia. Dan dengan kematian Yesus, kita tuh dibawa kepada kemuliaan. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya kalau modelnya orang yang mulia, modelnya orang yang mulia, teko ibadah telat, doa orang pernah, puasa ndak pernah, selalu kalau dikasih tugas selalu AIUEO, dikasih jadwal pelayanan AIUEO, kalau ada jadwal pelayanan lupa, iki mau jadwalku ya. Bagaimana kita menjadi orang yang mulia? Saya mau sampaikan hal ini supaya saya dan saudara kembali mengingat bahwa kehidupan saya dan saudara itu adalah berharga. Tidak ada satu orang pun di sini yang lebih rendah daripada yang ada di mimbar. Berkali-kali saya sampaikan. Ya. Bagi saya pribadi tidak ada pembatas. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Slide yang pertama. Kita akan belajar bahwa ini dari yang awal dulu ya. Yang awal dulu saya mesti sampaikan ini. Mana ini slide pertama? Supaya kita belajar. Dan sekali lagi, jangan pernah main-main dengan kehidupan kita. Di dalam bahasa Ibrani, kemuliaan atau glory itu ditulis dengan kata kabot. Makanya ada namanya ikabot. Ikabot itu artinya tidak ada kemuliaan. Kabot itu adalah kemuliaan. Ya. Tolong bacakan Keluaran 14 ayat 4. Ya, kabot itu artinya adalah kehormatan, kemasyuran atau kemuliaan. Dan ini selalu diidentikan dengan Tuhan. Memang pada arti harafiahnya kabot itu adalah berat. Artinya itu berat. Nah, biasanya itu dihubung-hubungkan juga dengan perlengkapan perang, jubah perang, kabot.
ya, pada waktu perjanjian lama. Namun di sini kita belajar bahwa kabot yang paling sering di dalam bahasa Ibrani yang sudah diperbarui dalam budaya yang baru, kabot itu menerangkan kemuliaan, kehormatan, kemasyhuran. Silakan. Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka. Terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ya, saudara semua sudah ingat bagaimana perbuatan Allah yang dahsyat, Adonai atau Yahweh itu di masa lalu, waktu Allah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Ya. Bagaimana Tuhan sengaja mengeraskan hati Fir'aun untuk menyatakan kemuliaannya. Bahkan di dalam Keluaran 14 ini kisahnya sudah sampai itulah itu yang terakhir. Sampai akhirnya Israel keluar dari Mesir. Tapi lagi-lagi yang kesekian kalinya Allah mau menyatakan kemuliaannya. Makanya di ayat ini dikatakan, aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga di dalam cerita itu, dalam pembacaan itu, Fir'aun mengerahkan pasukannya untuk mengejar. Lu kurang ajar kok metu dari Mesir. Nah kemudian kita tahu waktu Israel keluar dari Mesir, terus kemudian dikejar sama orang Mesir, dikejar sama pasukannya Fir'aun, ya. Sampai peristiwa bersejarah yaitu Musa membelah laut, bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya dengan membelah lautan, ya, menyatakan kuasanya lewat Musa. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh teknologi, ya, orang canggih, orang pinter, yang mereka mencoba menjelaskan. Semua orang bisa kok, bisa melakukan itu. Itu ya, pinternya manusia sampai minteri Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah penelitian, katanya itu gini, dia itu bisa membuktikan di dalam ilmu fisika, jadi kalau angin itu ditiup gini dan sebagainya, itu bisa membelah lautan. Saya mau tanya, lautan itu emang luasnya berapa sih? Mau sepinter apa manusia sampai mau minteri Tuhan? Itu luar biasa, dan itu hanya bertahan hanya berapa menit gitu. Nah Tuhan ini loh, bayangkan loh, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu orang Israel menyeberang lautan loh. Kok bisa menyeberang lautan kan? Itu mungkin kalau Tuhan itu mungkin nggak punya kuasa, itu orang Israel masih ada yang di tengah, mungkin orang Mesir udah menyusul. Tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga orang Israel menyeberangi lautan terbelah. Begitu orang Mesir masuk, anakku dewe malah. Ya, membelah laut itu Tuhan pengen menyatakan kuasanya. Jadi kita sudah tahu sejarahnya dan kita sudah mengalami bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya lewat perbuatannya yang dahsyat. Slide selanjutnya. Kabot menunjukkan nilai dan harga diri dan menghasilkan pujian. Kemuliaan dalam bahasa Ibrani, kabot ini itu harus dilihat sebagai sesuatu yang melimpah dengan kehormatan dan kekaguman. Hampir sampai pada tingkat yang menakutkan. Jadi kemuliaan Tuhan itu menakutkan. Maksudnya gini, coba baca di dalam Keluaran 24 ayat 17. Jadi begitu mulianya Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan, sehingga itu seperti menakutkan. Silakan. Keluaran 24 ayat 17. Ya. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan.
Suaranya terlalu lembut. Lagi. Keluaran 24 ayat 17. Ya. Di depan mata orang Israel, kemuliaan Tuhan di puncak gunung tampak seperti api yang menghanguskan. Ya. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan. Jadi kemuliaan Tuhan itu seperti ini. Kalau kita ada di dalam hujan yang lebat gitu kan, terus kemudian kilat sambar menyambar, ya terus kemudian ada gluduk, ada petir, ada guntur gitu ya. Kita tahu kalau kita lagi di dalam rumah, terus rumahnya enggak bocor, terus rumahnya memang ya kalau di tempat kita ini kan petir kan juga enggak seintens di Lampung ya, atau di beberapa tempat yang lain. Kalau rumah saya di Lampung itu diputeri gunung. Jadi kalau hujan itu kalau hujan petir terus bledek gitu kita takut karena apa? Tanahnya itu mengandung besi. Jadi waktu itu pernah waktu hujan ada petir, enggak ada kilat, tapi kilatnya jauh gitu ya. Tapi karena gunturnya itu gede banget, itu sampai getar tanah di tempat kami dan rumah kami. Waktu itu mesin cuci kami kebakar sama kulkas ya waktu itu ya. Tapi gini, sekali lagi kabut atau kemuliaan Tuhan yang menakutkan itu seperti waktu hujan deras, ada petir, ada gluduk, tapi kita merasa aman di rumah. Kalau ada hujan deras sekali jeder, kita ini kayaknya takut. Terus kemudian, tapi kita di dalam ketakutan itu kita masih, nang jero omah ora bakal teles, ora nek kesambar petir. Ya, mungkin kita masuk ke kamar terus kita ambil selimut, kita tutupan gini, udah aman, ya kan? Hati kita tenang. Tapi kita melihat bagaimana guntur yang mengguntur itu begitu besar, jeder. Hujan yang deras disertai angin, seperti itulah kemuliaan Tuhan itu. Begitu dahsyatnya, begitu besarnya. Ya. Jadi kalau kita harus membayangkan bahwa kemuliaan Tuhan itu bukan kemuliaan yang ecek-ecek. Bukan kemuliaan yang diperoleh dengan susah payah. Seperti mungkin seperti pejabat, mungkin seperti olahragawan atau apa. Kalau mereka menang itu melalui perjuangan, ya kan? Terus kemudian pejabat sampai kepada jabatan yang tinggi, pangkatnya naik, itu pasti melewati beberapa proses. Seperti saya dan saudara, untuk menjadi pribadi yang tangguh, kita sudah belajar bulan kemarin bahwa kita melalui beberapa proses baru kita menerima kemuliaan. Tapi Allah ini memang pada dasarnya Allah Adonai, Yahweh itu mulia. Dia mengguntur bagaikan kilat, dia membakar bagaikan api. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya, ini harus tahu dulu dasarnya. Ya, next. Nah, sekarang menuju ke kita, ya. Kalau tadi dasarnya kita sudah benar bahwa Allah yang kita sembah, Adonai yang kita sembah itu adalah mulia, perkasa, penuh kuasa, penuh hikmat. Maka yang kedua, ini yang pertama ya, kemuliaan yang pertama tadi, dasarnya udah tahu bahwa Allah kita Allah yang mulia. Maka saya tulis di sini, kita akan menerima kemuliaan dari Allah saat kita menerimanya. Yohanes 1 ayat 12, silakan. Yohanes 1 ayat 12, ini ayat yang terkenal. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa? Mereka yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan saya dan saudara saja. Semua, dikatakan di situ semua orang, terutama kalau hari ini di gereja ini ada saya dan saudara. Semua diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu artinya apa? Kalau kita anak Allah, saudara itu punya kuasa. Ya kalau saudara punya kuasa,
Ya seperti Allah yang berkuasa. Kenapa kita masih sembarangan dengan kehidupan kita? Kita masih sembarangan dengan mulut kita. Kita masih sembarangan dengan tangan kita. Kita masih melakukan curang. Ya, saya berdoa sih yang melihat YouTube kita juga ada tenaga pendidik ya, pengajar. Di dunia pendidikan hari-hari ini begitu banyak kecurangan. Bahkan yang dilakukan oleh anak Tuhan, guru-guru Kristen. Saya enggak menyebutkan satu sekolah atau pribadi, tetapi pendidik-pendidik Kristen yang katanya mereka takut akan Allah, yang memiliki kemuliaan seperti Allah, tetapi mereka melakukan kecurangan. Dekat dengan salah satu orang tua murid yang mungkin berduit, bla bla bla. Akhirnya bagaimanapun juga yang terjadi, mbuh bocah pinter, mbuh ora, pokoknya dia untuk nilai api. Sementara yang lain yang berusaha dengan keras dapat nilai yang pas-pasan. Pendidik yang takut akan Tuhan, Jemaat Giambang Sri yang berprofesi sebagai pendidik, engkau harus memiliki karakter yang benar, integritas seperti Allah. Karena engkau membawa kemuliaan Allah di dalam dirimu. Pekerja-pekerja kantoran, saudara yang punya ladang, yang bekerja di ladang atau dimanapun juga, saudara yang ada di tempat ini, saudara itu membawa kemuliaan Tuhan. Jadi kita mesti menyadari bahwa Allah yang luar biasa itu tidak mungkin direndahkan dengan kehidupan kita, dengan gaya hidup kita. Maka kalau kita main-main dengan kehidupan kita, kita akan memakan buahnya. Ada sebab, ada akibat, ada hukum tabur tuai. Itu. Kenapa? Tuhan di dalam kemuliaannya tidak bisa direndahkan. Tapi kalau kita sebagai anak Allah merendahkan kemuliaan Tuhan dengan perilaku kita yang jahat, maka apa yang kita lakukan yang tidak benar, itu kita akan tuai. Hukum tabur tuai enggak berlaku untuk Tuhan, karena Tuhan punya kekuasaan, Tuhan punya kemuliaan. Nah, makanya saudara, kita harus hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan itu lambano. Di dalam Yunani, bahasa Yunani, artinya mengambil, menerima, memperoleh. Jadi kemuliaan yang pertama, ya tadi kan temanya dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi kemuliaan yang pertama itu kita harus mengambil, jiko. Umpamanya itu Yesus, kita ambil, kita masukkan di dalam kehidupan kita. Setelah mengambil pasti menerima. Ya, mengambil dan menerima. Nah, yang terakhir ini, lambano itu atau menerima itu di dalam bahasa Yunani koine itu diterjemahkan memperoleh. Memperoleh itu mendapatkan itu artinya apa? Apa ya namanya ya? Benar-benar menjadi milik kita. Memperoleh hadiah, memperoleh karunia. Beda ya. Jadi gini. Kalau mengambil dan menerima, jadi mengambil nih, ngambil bunga. Berarti menerima bunga. Mengambil bunga, menerima bunga itu sama, akhirnya menjadi milik kita. Kalau memperoleh itu berarti kita mungkin memperoleh karunia seperti karunia keselamatan. Tetapi artinya memperoleh itu kita menerima, tapi kita harus tetap menjaga. Perlu perjuangan seperti keselamatan. Saudara itu menerima keselamatan, tetapi kalau enggak engkau jaga keselamatanmu, ya makanya ada firman Tuhan mengatakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di dalam Matius mengatakan, bukan orang yang menyebut namaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kemuliaanku. Ya, dikatakan di dalam Matius 7 itu, aku ini sudah berdoa demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, ngusir setan. Tapi Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Karena bukan Tuhan, bukan orang yang memanggil aku Tuhan yang akan masuk ke dalam kemuliaanku. Jadi saudara, kalau hari ini saya dan saudara
mengaku, merasa sudah menerima Yesus, merasa sudah kemuliaan, tapi kita tidak pernah menjaga, kita tidak pernah melakukan kehendak Allah, kita masih belum layak disebut sebagai orang yang menerima kemuliaan. Kalau kita sudah menerima, ya, kita sudah mengambil, menerima, maka kita harus tetap mempertahankan sehingga kita tetap memperoleh keselamatan, kita tetap memperoleh Yesus. Minggu yang kemarin saya pimpin satu orang untuk terima Yesus. Tak ajak, ayo ikuti doa saya. Saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, masuklah ke dalam hatiku. Ya, anak-anak RBK yang sudah baptis ini masih ingat ya, sebelum baptis waktu katekisasi mereka melakukan hal itu. Itu pernyataan, itu seperti deklarasi kepada penguasa yang lain bahwa aku ini milik Tuhan. Aku sudah menerima Yesus, aku punya kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan aku akan menjaga kemuliaan Allah ini. Maka saudara, kalau saudara tetap hidup dalam kemuliaan Allah, tetap menjaga saudara melakukan kehendak Allah, maka saudara enggak akan takut bengi-bengi lewat kuburan tengah bengi. Wedi, ini anak RBK masih takut ini. Mana kemuliaan Tuhan, mana kuasa Tuhan Yesus bangkit itu. Wah, kalau di gereja Allah bangkit, metu sithik ludak ngono wedi. Wah. Ya, apalagi ada beberapa cerita itu beberapa waktu yang lalu nek anak-anak RBK itu kalau tidur di pastor itu takut. Tiba-tiba dengar suara dehem. Ngono wis takut. Padahal Pak Dejono yang dehem. Loh saya, ayo. Kalau malam-malam gitu ya, habis nonton gitu ya, nonton TV tiba-tiba gini, mambu telo digodok. Biasanya nek wong Jawa ya, nek mambu telo digodok berarti ada apa itu? Gendruwo ya Pak ya. Mambu telo digodok terus kemudian gini, apa? Cempene Pak Dejono itu loh. Terus kemudian obong-obongan dami. Yang ngapain kita takut? Kita itu punya kuasa Tuhan. Ayo katakan kanan kiri, kamu punya kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jangan menjadi takut lagi. Ya, hari ini kita peringati Yesus yang Allah kita yang mulia, maka hidup kita tidak boleh takut. Kemanapun kita harus membawa kemuliaan Tuhan, kita menjaga kemuliaan Tuhan, jaga matamu, jaga mulutmu, jaga tingkah laku kita. Yang kedua, next, saya mau kasih dasar lagi. Nah, Matius 28 ayat 6 yang hari ini kita peringati, dikatakan di sana apa? Ada kata-kata di sana, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Di dalam update King James Version itu diterjemahkan hidup kembali, kembali hidup. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Matius 28 ayat 6 itu yang pagi hari ini kita peringati bahwa di masa lampau Adonai Yahweh itu penuh dengan kemuliaan. Dan tadi kita sudah belajar saat kita menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita memperoleh kemuliaan dari Tuhan. Makanya kita harus tetap mempertahankan kemuliaan itu agar hidup kita ini terus penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Di pasar, di sawah, di kantor, waktu kita nge-grab dengan klien kita harus tetap menjaga integritas ini. Nah, terus kemudian yang kita peringati Yesus bangkit itu bukan isapan jempol. Kemarin saya baca sebuah quote ya, sebuah meme ya atau apa itu. Jadi Nabi mati, terus kemudian siapa lagi ya? Pokoknya tokoh-tokoh agama lah ya, bapak-bapak gereja atau apa mati ya mati. Bahkan Nabi pun mati ya sudah mati. Tapi kalau Yesus mati bangkit, ini loh. Waktu murid-muridnya cari, waktu wanita-wanita itu cari, kemudian ada malaikat ngomong, gak ono gini, dia sudah bangkit. Di dalam Alkitab Yunani, terus kemudian diterjemahkan di dalam
basic English itu he is risen. Is itu kan he is risen, bukan he was risen. Bedanya gini, kalau he was risen itu berarti dia sudah bangkit di masa lalu. Kalau he is risen itu berarti gini, risen itu bentuk ketiga, ada rise, rose, terus risen. Ya, kalau ini Dina pasti pinter ini bahasa Inggris kayak gitu. Ada rise, rose. Ya betul ya Dina ya. Rise, rose, risen. Lu malah guyu. Betul enggak? Kalau salah nanti ini ditonton orang sedunia loh, YouTube ada YouTube. Betul ya? Kalau he is risen itu artinya di masa lampau Yesus itu sudah bangkit. Is itu menunjukkan waktu yang sekarang. Jadi dia itu akan selalu bangkit, selalu bangkit. Yesus itu akan terus hidup di dalam kehidupan anak-anaknya. Buktinya silakan baca. 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Coba diulang lagi. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Ya, terima kasih. Bacanya itu gini. Duduk aja jangan berdiri terus. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan siapa? Kita juga oleh kuasanya. Artinya kalau kita tahu bahwa Yesus itu bangkit dari maut dan di terjemahan aslinya mengatakan dia itu sudah bangkit di masa lalu dan akan terus bangkit, akan terus kembali hidup, berarti kuasa Tuhan itu akan terus ada, kebangkitan Tuhan itu akan terus ada selama-lamanya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Next. Aslinya diterjemahkan sebagai egeiro. Artinya sadar, bangkit, membangkitkan gairah. Wong Kristen ini kudu ngene. Kalau saya dan saudara sadar bahwa Yesus itu bangkit dan kita juga dibangkitkan kayak Yesus, maka saya dan saudara harus sadar, bangkit dan membangkitkan gairah. Passionate. Jadi kalau kita mau ke gereja, wah bergairah, semangat. Kita mau pelayanan, kita semangat. Kita mau mendoakan saudara kita yang sakit, kita semangat. Apa-apa yang untuk Tuhan itu kita harus semangat, ada gairah, ada passion. Orang malas-malasan, ayo nang gereja. Wah aku kesel, aku angkat-angkat aku bar kerja. Ayo nang gereja, waduh mripatku kelilipan gak iso melek. Wah sesuk ae lah ibadah. Ayo nang gereja. Wah aku pesenanku akeh, wah sesuk ae. Harusnya sesuatu yang ada nama Tuhan di sana. Ayo melayani Tuhan, ayo bersekutu, ayo ibadah, ayo persembahan. Kita harus ada gairah, ada passion. Kenapa? Kuasa kebangkitan Kristus itu terus hidup. Enggak hanya di masa lalu. Itulah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita sudah menjadi anak yang penuh, anak Allah yang penuh dengan kemuliaan. Enggak cukup dengan itu. Bahkan kalau kita hidup dalam kemuliaan yang selanjutnya, Roma 8 ayat 37 dikatakan apa? Bahkan kita ini disebut sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah yang mengasihi kita. Ya, Yesus Allah begitu mengasihi kita sehingga dia berkorban memberikan dirinya untuk mati untuk kita. Tapi dia juga bangkit untuk kita. Dibawa kepada kemuliaan. Maka saya dan saudara kalau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, artinya kita tetap menjaga kemuliaan Allah. Dan kita akan terus memperjuangkan kemuliaan Allah, kuasa Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi berkat. Mati pun kita masuk dalam kemuliaan. Itu jaminan. Ya, 1 Korintus ini satu jaminan yang full loh. Kalau Allah sudah membangkitkan Yesus, berarti dia juga membangkitkan kita. Nah setelah Yesus bangkit, nanti berapa waktu ke depan kita akan memperingati kenaikan Yesus. Sama dong, kita ini anak Allah kok.
Kalau Allah kita itu mati, bangkit, kemudian naik ke surga, maka kita juga kayak gitu. Kita sudah terima Allah, kita terima kuasanya, kita terima kemuliaannya, kita dibangkitkan di dalam kebangkitannya, terus kita mati juga masuk kemuliaan Allah. Jadi bukan hanya wong Kristen nek mati masuk surga, bukan hanya itu. Tetapi semua orang, karena Kristen itu kalau sekedar diketahui hanya sebagai agama, maka ada banyak orang Kristen yang tidak masuk surga. Kenapa? Kekristenan hanya dihidupi sebagai agama. Agama itu diciptakan oleh manusia. Semua agama itu baik. Karena manusia menciptakan agama itu untuk kebaikan. Tetapi kekristenan itu Allah menjangkau manusia. Allah menyelamatkan manusia yang mau. Saya enggak gelem ya Tuhan enggak maksa. Saya dan saudara hari ini penuh dengan kemuliaan, hidup di dalam kemuliaan. Saya mati, saudara mati, masuk dalam kemuliaan. Amin. Kita akan bersama-sama Zaman Kudus minta tolong Bima. Bima minta tolong, udah selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi perjamuan kudus itu bukan sekedar kita ambil roti dan anggur. Jadi di dalam budaya perjanjian lama yang namanya makan perjamuan Paskah itu menjadi budaya untuk merayakan kekuasaan Tuhan, untuk merayakan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lagi perjamuan kudus kayak gini, kita sedang merayakan, hore, aku ini loh anak Allah. Aku ini percaya kepada Allah. Aku mempunyai kemuliaan Allah. Jadi di dalam budaya Israel waktu itu, orang yang tidak bersunat atau orang asing tidak boleh makan perjamuan. Ya. Hari ini kita mengenalnya itu. Saudara meskipun belum baptis, tapi saudara mengakui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau hidup dalam kemuliaan, mari merayakan kemuliaan Allah itu. Dengan mengambil roti dan anggur. Paskah itu artinya dilewati dari maut. Kita ingat tulah yang ke-10, ya, anak sulung mati. Tapi begitu di pintu itu ada darah anak domba yang dioleskan, maka anak sulungnya orang Israel itu tidak menerima maut. Ya, jadi hari ini kita mengingat dengan makan perjamuan Paskah, yaitu perjamuan kudus ini. Dan kita sudah belajar tadi bahwa kita menerima Allah yang mulia itu, kita hidup dalam kemuliaan. Terus menerus kita hidup di dalam kuasa dan kemuliaan itu menjaganya. Mati pun kita ada di dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saya undang saudara untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus. Diaken bisa mempersiapkan diri. Kita akan menyanyikan pujian tadi. Yang terakhir. Tuhan, Kaulah harapan di dalam. Bisa dibuka saja, Pak. Hidupku masuk. Ku percaya padamu dan jalanmu sempurna. Katakan dalam harapan. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Pengharapan kita yang teguh itu adalah di dalam Yesus, di dalam Allah yang mulia. Ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia.
bukan hanya mulia, tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang setia. Untuk mendatangkan kebaikan, Dia menyatakan kuasanya bagi setiap kita. Kebaikan bagi sempurna. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh hidup di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Karena kami sudah menerima kemuliaan Tuhan. Karena kami menerima Engkau Allah yang mulia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan pagi hari ini kami kalau mengingat akan kebangkitan-Mu, kami tahu Tuhan bukan hanya Engkau yang dibangkitkan, tetapi kami juga akan dibangkitkan di dalam roh kami. Dan bahkan saat tubuh ini mengalami kematian, tapi kami dibangkitkan di dalam kemuliaan dan akan masuk dalam kemuliaan Allah Bapa. Dan saat ini kami akan merayakan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur atas kemenangan-Mu dan bahkan kami akan hidup di dalam kuasa dan kemenangan Tuhan dengan kami makan perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau urapi seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka boleh mempersiapkan hati dan kehidupan mereka. Benar-benar mereka layak untuk menerima darah dan tubuh-Mu ini. Engkau urapi hamba-Mu, Ibu Monika, Bapak Wartoyo, Bapak Andra Sutomo, Bapak Eliezer Sutarwi, untuk mereka melayani dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kuasa kebangkitan Itu terlebih dahulu ada dalam kehidupan mereka, sehingga saat mereka membagikan roti dan anggur ini, kuasa kebangkitan itu akan melanda setiap kami. Dan seluruh jemaat Giambang Sri boleh mengalami kuasa itu, mujizat, kepenuhan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima darah dan tubuh ini dengan iman kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, Kaulah harapan. Bagikan darah dan tubuh Tuhan yang akan menjadi kekuatan, sehingga seluruh jemaat Tuhan akan hidup di dalam kemuliaan, di dalam kuasa kebangkitan. Bagikan ini sebagai peringatan akan Tuhan, sehingga setiap kita boleh hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan, Kaulah harapan. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Di dalam pengharapan, dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Katakan dengan iman kita, saat kita berharap kepada Tuhan, ada keselamatan, ada kuasa kebangkitan yang hidup dalam hidupmu dan hidup saya. Ada keselamatan. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahkan Engkau memenuhi kami dengan kuasa-Mu, dengan kemuliaan Tuhan. Dan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami, Tuhan. Kebaikan bagiku, rancangan-Mu. Bersama-sama katakan, Kau Allah yang setia,
Kau Allah yang setia, kuasamu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ambil darah dan tubuh Tuhan dengan imanmu dan kuasa kebangkitan untuk akan hidup di dalam. Ambil darah dan tubuh. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Silakan dipersiapkan mungkin. Oke, udah siap semua. Kita angkat roti di atas kepala kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, saat engkau pegang roti ini, ucaplah syukur. Ini roti biasa, tetapi ini adalah tubuh Tuhan yang dipecahkan. Dia mati untuk saya dan saudara. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita akan angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ini adalah anggur biasa, tetapi bukankah kita memiliki iman percaya bahwa ini adalah darah Tuhan? Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu ini Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu, kami boleh Engkau layakkan untuk terima darah dan tubuh-Mu ini. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku dan janganmu bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus ini. Saat kami pulang, kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Sementara warta diputar, mungkin gelas-gelas bisa dikumpulkan.